Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum PPKN SD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mengandung 4 dimensi, yaitu kurikulum sebagai ide, yang kedua kurikulum sebagai rencana tertulis, yang ketiga kurikulum sebagai kegiatan, dan yang keempat yaitu kurikulum sebagai hasil belajar. Selanjutnya, prinsip penyajian kurikulum PPKN di SD. Yang pertama yaitu dari mudah ke sukar, yang kedua dari yang bersifat sederhana ke rumit, dan yang terakhir yaitu dari yang bersifat konkret ke yang bersifat abstrak. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum di SD didasarkan pada prinsip-prinsip sesuai dengan Permendiknas nomor 2 tahun 2006. Yang pertama yaitu berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Pengembangan kurikulum memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat dari peserta didik. Yang ketiga yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat yaitu relevan dengan kehidupan. Yang terakhir yaitu yang kelima menyeluruh dan berkesinambungan. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis strategi pembelajaran. 1. Pengertian proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara guru dan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dengan situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Syarat siswa menjadi aktif di dalam kelas. Yang pertama yaitu memperbanyak praktik dan tidak hanya teori. Yang kedua menggunakan model pembelajaran jigsaw. Yang ketiga yaitu memberikan apresiasi atau reward. Yang terakhir yaitu diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Keempat, komponen strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pengajaran, yang kedua guru, yang ketiga peserta didik, yang keempat materi pelajaran, yang kelima metode pengajaran, yang keenam media pengajaran, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu faktor administrasi dan finansial. 5. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung, yang kedua strategi pembelajaran cooperative learning, yang ketiga strategi pembelajaran problem solving, yang keempat strategi pengulang, yang kelima elaborasi, dan yang keenam yaitu mengulang. Nah, itulah penjelasan mengenai materi kelompok 6 dan 7. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.